إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخذوا على طاعته لعلكم ترحمون فقال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمة للناس وآدم من تراب لفت على عربي وعجمي إلا بالتقوى. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang beriman, mari membiasakan lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, baik di saat kita berbahagia maupun kita dalam keadaan bersedih, baik di saat kita susah maupun di saat kita senang. Kalimat ini hadir dalam kehidupan kita untuk menandai seberapa besar kecintaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan nikmat dalam kehidupan kita yang begitu berharga dan begitu banyak sehingga manusia tidak mampu menghitung berapa banyaknya jumlah nikmat yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengembalikan nikmat itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat itu dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan sujud Allah akan menimbahkan nikmat yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi teladan hidup kita. Nabi tidak mewariskan apapun dalam kehidupan kita. Nabi tidak memerintahkan kita untuk memperbanyak dan memperkaya diri dengan harta kekayaan kita, bahkan tidak menjadi prestasi kebanggaan dengan pangkat dan jabatan yang kita miliki. Tetapi Rasulullah mewariskan akidah, tauhid, menanamkan kalimat la ilaha illallah di saat kita hidup, la ilaha illallah di saat kita menghembuskan nafas terakhir. Ini warisan yang paling mahal harganya, yang tidak bisa dihargai dengan kapasitas dunia yang kita miliki sampai hari ini. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di Jumat pertama bulan Syawal, pasca hari raya Idul Fitri, sebagai momentum
hari kemenangan seluruh umat Islam. Mereka dianggap menang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala persis ketika mereka sedang berhasil melaksanakan peperangan. Perang yang mereka hadapi ini bukan perang yang seperti kita saksikan dalam perang kelompok setiap harinya, tetapi perang yang kita hadapi kemudian kita dianggap menang jamaah dimuliakan oleh Allah adalah jihadun binafsih. 1 bulan kita melawan musuh-musuh kita sendiri. 1 bulan jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terlatih untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak makan dan minum di hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur kepada istri-istri kita di siang hari. Itu adalah perang yang sangat berat jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika hari raya Idul Fitri jamaah dimuliakan oleh Allah, mereka dianggap menang karena mereka berhasil melawan musuh-musuh peperangan itu sendiri. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan berakhir dalam kehidupan kita, jangan pernah melupakan Ramadan. Tidak boleh melupakan Ramadan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Karena Ramadan hadir jamaah dimuliakan oleh Allah mentarbiyahkan manusia. Dia hadir banyak manfaat untuk manusia. Ramadan hadir melatih kita untuk taat beribadah kepada Allah. Ramadan hadir mengajarkan kepada kita untuk selalu menghidupkan qiyamul lail. Ramadan hadir mendekatkan kita untuk berzikir dan beristighfar mohon ampun kepada Allah. Bahkan Ramadan hadir jamaah dimuliakan oleh Allah melatih diri iman kita untuk mencapai keikhlasan tingkat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memaknai kalimat daripada beribadah penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan diberi nama ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran. Karena Ramadan jamaah dimuliakan oleh Allah, terdapat ada bimbingan Al-Qur'an di dalamnya, terdapat ada tarbiyah di dalamnya. Ramadan benar-benar bermanfaat melatih kita untuk selalu taat dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, nilai-nilai ketakwaan itu bukan hanya kita tanamkan di dalam bulan suci Ramadan saja, tetapi selesai bulan suci Ramadan jamaah dimuliakan oleh Allah, masih berkesan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan sholat malam. Jangan pernah melupakan puasa Senin Kamis. Jangan pernah melupakan bersedekah, berinfak dan bersedekah. Jangan pernah melakukan dan jangan pernah berhenti untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di luar daripada bulan suci Ramadan. Kesemuanya ini jamaah dimuliakan oleh Allah masih melatih iman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri berlalu dalam kehidupan kita jamaah dimuliakan oleh Allah, bukan berakhir begitu saja, tetapi ada iman yang ditanamkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Orang yang malas berjamaah jamaah dimuliakan oleh Allah, maka terlatih untuk memperbaiki ibadah Ramadan kita, lalu lepas Ramadan memperbanyak kembali berjamaah di masjid. Bukan hanya masuk Ramadan kita terlatih untuk berjamaah, lepas Ramadan menghilang jamaah. Ramadan tidak meninggalkan bekas seperti itu. Kalau ada orang jamaah dimuliakan oleh Allah, di Ramadan saja dia rajin berjamaah, lepas Ramadan dia tidak rajin berjamaah, tidak ada nilai Ramadan bagi mereka. Kalau ada orang jamaah dimuliakan oleh Allah, di Ramadan dia rajin baca Quran, lepas Ramadan dia tidak lagi membuka Al-Quran, maka tidak ada nilai Ramadan dalam kehidupan mereka. Kalau ada orang jamaah dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Ramadan dia rajin beritikaf 10 terakhir Ramadan sampai merengek-rengek nangis di hadapan Allah, berdoa di hadapan Allah, dipertemukan kembali Ramadan, lalu kemudian lepas Idul Fitri mereka tidak lagi menghidupkan sunnah-sunnah, mereka tidak lagi itikaf jamaah dimuliakan oleh Allah, mereka tidak lagi bangun di keheningan malam bertahajud bermohon kepada Allah, maka tidak ada nilai Ramadan dalam kehidupan mereka. Ramadan itu jamaah dimuliakan oleh Allah diakhiri dengan Idul Fitri, bukan sesuatu yang baru, bukan pakaian baru, bukan fasilitas baru,
Tapi Ramadan yang harus baru adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang harus diperbaharui adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa dikatakan nilai Ramadan bermakna dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada orang selesai Ramadan biasa-biasa saja, tidak termotivasi berjamaah, dianggap berjamaah itu biasa-biasa saja, tidak dianggap jamaah itu ada keistimewaannya, maka tidak ada nilai keimanan dan ketakwaan di dalam hati mereka. Kalau ada orang jamaah dimuliakan oleh Allah lepas Ramadan berakhir dalam kehidupan mereka, salat Jumatnya masih terlambat begitu-begitu saja. Terlambat Jumat ini, masih terlambat Jumat akan datang, masih terlambat Jumat berikutnya, masih terlambat bulan berikutnya, bahkan detik-detik terakhir tahun 2022 akan meninggalkan dia, tetap masih terlambat. Tidak ada nilai Ramadan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Tidak berkesan ketakwaannya, tidak berkesan nilai keimanannya. Kenapa? Dianggap jamaah dimuliakan oleh Allah. Hadirnya Ramadan berkaitan dengan Idul Fitri, mereka hanya berkesan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal Idul Fitri bukan seperti itu. Idul Fitri mengajarkan kita taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Bukan lahir dan batin, maaf lahir dan batin, bukan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadahku dan menerima amal ibadahmu. Siyamana wa siyamakum, dan semoga Allah menerima puasaku dan Allah menerima puasamu. Kenapa Nabi berkata demikian? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak diterima puasanya oleh Allah. Bahkan ada orang yang beribadah di bulan Ramadan, jamaah dimuliakan oleh Allah, ibadah Ramadan mereka enggak diterima oleh Allah. Bergantunglah di jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka berteriak, "Isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah." Tolong kami ya Rasul, beri kami syafaatmu ya Rasul. Nabi mau angkat tangan, ditegur oleh malaikat, "Jangan doa ya Muhammad, jangan doakan dia, jangan doakan mereka. Jangan pernah doakan orang yang telah bergantung di pakaianmu ya Rasul." Nabi katakan, "Ada apa ya Jibril? Mengapa engkau melarang saya untuk mendoakan mereka?" Jibril mengatakan, orang yang telah bergantung di pakaianmu itulah orang yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Datang Tommy lebaran, menangis Tommy di hari raya Idul Fitri. 10 terakhir Ramadan dia tidak hadir di masjid. 10 terakhir Ramadan dia ramaikan jalan, tidak ramai masjid. 10 terakhir Ramadan jamaah dimuliakan oleh Allah, dia tidak konsentrasi berdoa kepada Allah. Datang nangis-nangis di hari raya Idul Fitri, jamaah dimuliakan oleh Allah, berharap minal aidin wal faidin. Padahal ibadahnya ditolak oleh Allah, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Idul Fitri bukan pakaian yang baru. Idul Fitri bukan fasilitas yang baru. Idul Fitri bukan sesuatu yang baru, tapi Idul Fitri adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perbaiki ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan pernah Anda bermimpi akan bertemu Ramadan tahun akan datang. Sangat susah bagi kita untuk bertemu Ramadan tahun akan datang. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, Nabi ringkaskan khutbahnya. Nah, Nabi itu tidak pernah panjang khutbahnya. Beliau ringkaskan khutbahnya. Beliau melihat jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok orang-orang yang sedang bergembira di hari kemenangan katanya, di hari raya Idul Fitri. Mereka bertakbir, jamaah dimuliakan oleh Allah. Lepas bertakbir mereka menyimak khutbah, tapi Rasul singkatkan khutbahnya. Kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah? Nabi hanya melihat anak kecil yang dalam keadaan kondisi bersedih, tidak berbahagia di hari raya Idul Fitri. Itu yang membuat Nabi singkatkan khutbahnya. Sampai Nabi tanya, "Apa yang membuat kau menangis di hari raya Idul Fitri ini?" Anak kecil itu berkata, "Ya Rasulullah, betapa gembiranya mereka anak-anak yang lain berbahagia di hari raya Idul Fitri. Tangan kanan mereka dipegang oleh ayah mereka,
salat Idul Fitri, sementara saya kepingin merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh anak tersebut. Namun saya hanya bisa menangis karena kedua orang tua saya beberapa tahun yang lalu telah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergegas Nabi turun dari mimbar, kemudian Nabi berkata kepada anak tersebut, "Wahai anakku, apakah engkau ingin menjadikan Fatimah sebagai kakak angkatmu dan ibunda Aisyah sebagai ibu angkatmu, dan aku sendiri Muhammad adalah ayah angkatmu?" Dengan kencangnya anak yatim piatu itu memeluk Rasulullah SAW, persis pelukan antara ayah dengan anaknya. Itu yang membuat nilai terkesan dalam Idul Fitri, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya kita datang di tanah lapang, lalu kemudian kita datang bertakbir, lalu kemudian kita sholat. Di rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali, lalu mendengar khutbah, lepas itu selesai. Tidak seperti itu Idul Fitri. Idul Fitri tidak selesai sampai di situ. Masih ada nilai-nilai keimanan yang harus kita petik dalamnya. Salah satu di antara jamaah dimuliakan Allah, perkuat sholat ibadahnya, perkuat berjamaahnya. Kalau ada orang selesai Ramadan dia tidak lagi hadir berjamaah di masjid, maka Ramadan tidak berkesan dalam kehidupan mereka, dan dia akan bermimpi untuk kembali bertemu dengan Ramadan. Baginya sangat sulit sekali. Kenapa? Kematian selalu datang mengintai kita. Aina ma takunu yudrikumul maut. Malaikat pencabut nyawa setiap detik dan setiap menit, bahkan setiap jam, tidak pernah lalai menjalankan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya bisa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita yang tertinggal. Ramadan kita yang tertinggal, perbaiki semua. Ya, buat hati ini untuk tetap menjaga iman di hadapan Allah. Setelah kita sudah jaga iman kita, buat hati kita tetap bertakwa kepada Allah. Jangan dibuat iman sudah naik kemudian dikasih qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Di bulan Ramadan itu mestinya itu doa yang kita kuatkan kepada Allah. Bukan hanya sekedar terus berkata nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu annar. Jaga kita agar kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza fastaghfirun innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bittihadil wal ihtisami bihablillahil jami'a wa bi dzikmati alaina id kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila mardatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tamman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati li qudsih wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kami berdoa maka kami menyampaikan lewat mimbar ini, kami sedang membangun rumah anak yatim dan tahfiz yang kondisi tempatnya sangat memprihatinkan. Kalau ada di antara jamaah yang sedang ingin membantu rumah anak yatim dan tahfiz kami, insya Allah dapat menghubungi setelah pelaksanaan sholat Jumat. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kebaikan para jamaah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى السائرين الصحابة وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسل جميع ولاة والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين يا الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.